Untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Bumi bukan hanya terdiri atas daratan, namun juga terdapat lautan yang memisahkan antara benua dan pulau-pulaunya. Jika dibandingkan antara daratan dan lautan, ternyata lautan lebih luas daripada daratan, yakni 70% dibanding 30%. Tahukah kamu, apakah yang membedakan antara benua dan pulau? Benua atau kontinen adalah bagian permukaan bumi yang berupa daratan yang sangat luas, di mana bagian tengahnya tidak terpengaruh oleh adanya angin laut. Sedangkan pulau adalah bagian permukaan bumi yang berupa daratan tetap, tetapi lebih sempit, dan bagian tengahnya masih dipengaruhi oleh angin laut. Bumi tempat kita berpijak haruslah kita pahami secara benar, agar kita dapat mengenal, menyayangi, dan menjaga kelestariannya. Awalnya, dengan mengetahui posisi dan karakteristik masing-masing benua. Selanjutnya, memahami negara-negara dari masing-masing benua. Benua yang terbentuk saat ini mengalami proses perubahan dari waktu ke waktu. Lempengan benua senantiasa bergerak secara perlahan tetapi pasti. Salah satu teori yang sangat terkenal hingga saat ini mengenai proses pembentukan benua ialah teori pengapungan benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman. Menurut teori ini, pembentukan benua melalui proses yang sangat panjang. Waktu yang diperlukan pun selama jutaan tahun. Awal mulanya hanya terdapat satu benua yang maha luas dan disebut dengan Pangea. Pangea lambat laun mengalami pergerakan yang menyebabkan retakan dan pecahan sekitar ratusan juta tahun yang lalu. Benua tersebut kemudian terpecah menjadi dua yang dinamakan dengan Laurasia di bagian utara dan Gondwana di bagian selatan. Perhatikan gambar berikut ini. Dulunya di bumi kita hanya terdapat satu benua yang maha luas, yang bernama Pangea. Karena disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi secara terus-menerus, akhirnya benua besar tersebut terpecah menjadi dua, yaitu Laurasia dan Gondwana. Bisa dilihat di gambar ini, Laurasia berada di atas atau di sebelah utara, sedangkan Gondwana berada di bagian bawah atau bagian selatan. Lempeng Eurasia merupakan cikal bakal terbentuknya benua-benua di belahan bumi bagian utara, seperti Amerika Utara dan benua Asia. Sedangkan Gondwana di bagian selatan merupakan cikal bakal terbentuknya bumi bagian selatan yang meliputi Amerika Serikat, Afrika, Australia, dan Antartika. Adapun bukti tentang kebenaran teori Alfred Wegener tentang teori pengapungan benua, yang pertama, adanya kecocokan garis-garis pantai benua yang berjauhan, misalnya Amerika Selatan dan Afrika. Yang kedua, ditemukannya fosil tumbuhan dan binatang di benua-benua yang dipisahkan oleh samudra. Dan yang ketiga, formasi batuan sejenis di pantai Atlantik yang berseberangan. Batuan tersebut terputus di tepi pantai, tetapi muncul lagi di tepi pantai yang berseberangan.
Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang lempengan-lempengan bumi. Kerak bumi terdiri atas lempengan-lempengan. Setidaknya, terdapat 6 lempengan benua yang besar dan ada beberapa juga yang kecil. Lempengan tersebut bergerak perlahan ke atas permukaan bumi. Di beberapa tempat, lempengan tersebut bergerak saling menjauh, ada pula yang saling mendekat, bahkan bertubrukan. Jika lempengan tersebut saling menjauh, maka kenampakan alam yang bisa kita lihat yaitu berupa jurang, lembah, dan lain sebagainya. Tetapi, jika lempengan tersebut bertubrukan, maka kenampakan alam yang bisa kita ketahui yaitu gunung api. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan lempeng yang ada di bumi. Indonesia dilewati oleh pertemuan 3 lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Adanya 3 pertemuan lempeng yang melewati Indonesia tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi alam di negara kita. Salah satunya yaitu sering terjadinya gempa bumi. Kemudian, adanya gunung api yang melewati di sekitar Indonesia, seperti Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Kelut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas posisi benua di permukaan bumi. Terdapat 7 benua yang ada di permukaan bumi, yaitu benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Australia, dan Antartika. Dari ketujuh benua tersebut, hanya terdapat 6 benua yang dihuni manusia. Sedangkan ada satu benua yang tidak dihuni oleh manusia, yaitu benua Antartika. Mengapa benua Antartika tidak bisa dihuni manusia? Karena keadaan alamnya sangat dingin dan keras, yang sering kita sebut dengan daerah kutub. Coba perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan tentang kondisi permukaan bumi kita, yang mana terdiri atas lautan dan juga daratan yang dinamakan dengan benua. Dari gambar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sebagian permukaan bumi terdiri dari air. Sebagian besar air tersebut berupa samudra yang mengelilingi daratan-daratan yang disebut dengan benua. Benua yang terbesar adalah benua Asia, sedangkan benua yang terkecil adalah benua Australia. Bisa dilihat dari gambar ini ya. Benua Asia terhubung dengan benua Eropa. Benua Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika terpisah oleh Samudra Atlantik. Samudra yang paling luas adalah Samudra Pasifik yang memisahkan benua Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, dan Australia. Materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik benua yang ada di bumi ini, termasuk benua Asia dan benua-benua lainnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.